ketegangan geopolitik yang seperti terjadi sekarang, bayangkan kalau kita tidak mempunyai kekuatan pangan dan energi. Dan alhamdulillah pangan kita sudah baik. Swasembada. Untuk beras kita sudah sembada, yang lainnya sudah berjalan. Nah sekarang tinggal energi. Ini yang disebut dengan salah satu di antara kedaulatan. Kedaulatan energi. Kanda, tapi sebagai kedaulatan energi itu nggak boleh diintervensi oleh siapapun. 43% gila dari suplai batu bara yang diperdagangkan di dunia yang totalnya 1,3 miliar itu dari Indonesia. Kalau harganya kita tidak bisa atur, ya gobloknya kita aja. Benar-benar. Nah saya nggak mau dibilang menteri goblok. Wah, itu aja. ini kayak dulu setengah pinter pun nggak mau kan? Iya. Ulang kata-kata itu. Om suka. Janganlah ada persepsi atau satu narasi yang seolah-olah memisahkan atau membeda-bedakan ataupun apalah namanya antara Pak Presiden Prabowo dan Presiden Jokowi. Kenapa? Karena mereka dua ini tokoh bangsa. Jangan kita pernah mengingat, jangan pernah kita mengingat kebaikan kita kepada orang lain sekalipun itu besar. Tapi ingatlah kebaikan orang lain kepada kita sekalipun itu kecil. Jangan kita selalu dipertontonkan dengan seolah-olah begitu si A sudah nggak jadi, kita lupakan dan ke B. Orang-orang seperti ini berpotensi si B ini nggak jadi lagi, dilupakan lagi, nanti si C lagi. Itu manusia abu leke itu kalau begitu. Nah saya nggak punya karakter begitu. Oke, kembali lagi di Total Politik dan hari yang sangat berbahagia bersama Kanda Menteri. Iya. Kita di Kanda. Kandanya Kanda. Kanda balik. Kasih tepuk tangan dulu. Dinda, Kanda suka Dinda punya gaya. Om suka. Kanda suka. Tapi di Kementerian SDM udah dipanggilnya masih Pak Menteri apa udah Kanda Menteri sekarang? Ya, dan bisa kelihatan kalau yang datang panggil saya Pak, itu pasti pengusaha beneran. Atau birokrasi beneran. Ya, lagi butuh taken-taken tuh. Enggak, kalau yang datang Kanda, ini pasti HIPMI kalau enggak HMI. Kalau enggak anggota Cipayung. Kanda, ini sebelum kita ngomong hal-hal yang paling serius dan terkini ya, saya mau kasih satu cerita pengakuan seorang politisi senior. 2 hari setelah HUT Golkar 2024, kita nggak sebut namanya, beliau datang ke sini. Dia bilang, ini kok keterlaluan presiden nih. Kenapa? Di HUT Golkar, di depan ribuan orang dan jutaan orang yang nonton, Bahlil dipuji 14 menit oleh presiden. Kenapa masalahnya? Kalau dia puji 3, 4, 5 menit, biasa politisi dipuji satu orang 5 menit, gue masih terima. Ini 14 menit, keterlaluan. Nah, apa yang bikin Kanda bisa bikin presiden sebegitu sur sampai selama itu? Nah, ini ilmu kehidupan nih Kanda nih. Pengen tahu juga kita. Ini apa cerita waktu itu Kanda? Saya sih nggak tahu ya, karena memuji atau tidak memuji itu kan hak dari setiap orang yang ingin menyampaikan pendapat dan pikirannya dalam suatu forum ataupun baik dalam forum besar maupun forum kecil. Apalagi tokoh bangsa seperti presiden kan, kita kan nggak bisa ngolah presiden. Dan saya pikir Pak Presiden mungkin punya penglihatan dan penilaian sendiri. Tapi saya merasa nggak ada sesuatu yang gimana usaha khusus sampai akhirnya 14 menit diolah lagi dipuji presiden. Hidup saya dari dulu memang begini apa adanya, bukan ada apanya. Jadi justru kalau kita hidup ada apanya, bukan apa adanya, itu akan menjadi semu. Biarlah kita lahir, kita berproses dengan kelebihan dan kekurangan kita masing-masing, tapi alamiah. Sesuatu yang kita buat-buat itu pasti akan ketahuan. Dan sesuatu yang didesain dengan kepura-puraan, lambat atau cepat akan ketahuan.
Jadi saya apa adanya aja. Apalagi di situasi krisis. Sekarang situasi lagi krisis. Gimana plan Kanda nih menghadapi situasi krisis geopolitik sekarang, stok BBM kita dan macam-macam lah. Agak jauh loncarnya. Iya memang ini gue lagi cari bridging bos. Gue lagi cari Kok usah bridging. di-bridging? Iya, harga minyak dunia ada $140 per barrel. Hari Kamis lalu asumsi APBN kita $70 ya kan. Hormuz Tapi kok barang ini. pertanyaannya dari pidato Golkar langsung masuk ke bidang. Agak jauh bridging Iya, kau. ini disebut dengan olahannya kadang-kadang tidak nyambung. Tapi Om suka juga, Om suka. Iya kan kita ini gini kan dah. Karena kalau sampai orang sur, itu kan nggak cuma kita ngolah, tapi kita bisa menghadapi keputusan dan memberikan ketenangan di saat Tapi krisis. karena ngolah tuh harus masuk akal juga ya berarti ya. Ngolah itu harus intelek. Ya, ini menarik deh. Ngolah itu harus intelek. Yang kedua, ngolah itu harus ada namanya ilmu pandai-pandai dan ilmu perasaan. Ah, Kalau kita lihat yang kita ngomong itu sudah nggak pas, jangan kita lanjutin. kan tadi agak patah nih. Tadi agak patah nih. Nggak patah. Iya. Nggak patah. Coba tikungannya tajam. Kilo 9. Karena kalau nggak kita nggak ngomongin materi kan dah. Kayak publik pengen tahu kan kepastian jadi tadi. yang tadi disampaikan oleh tokoh politik saya nggak tahu. Iya. Mungkin dianya saja yang terlalu berlebihan. Iya, dia kesel-kesel Dia nikmat mungkin lah. terlalu berlebihan. Mungkin tokoh politik dari Partai Golkar atau dari partai mana? Partai lain. Oh pantasan kalau begitu nggak perlu kita ulas. Kalau Peninjau. saya pikir dari Golkar, kalau Kalau bukan Kanda- dari Golkar nggak perlu kita ulas. Kalau Kanda HMI, beliau ini kompetitor. Oh begitu, ya pasti beda mazhab itu berarti. Kalau beda mazhab saya tidak mau mempertentangkan, tapi saya mau sampaikan bahwa Presiden Pak Prabowo itu adalah presiden yang punya latar belakang komplit. Militer, pernah menjadi pucuk pimpinan di pasukan-pasukan khusus dan Kopassus, Pangkostrat, selesai dengan berbagai macam prestasi. Yang kedua, beliau juga adalah seorang pengusaha. Dan pengusahanya bukan pengusaha kacang-kacang. Pengusaha top. Yang ketiga, juga adalah beliau sebagai politisi. Pernah menjadi anggota Dewan Pertimbangan di Partai Golkar dan sekarang menjadi ketua umum partai besar. Alumni Golkar berarti nih. Iya, secara sejarah begitu ya. Iya. Yang mengatakan alumni bukan saya ya, Iya, itu. tapi sejarah Iya, ya. yang fakta sejarah. Pernah punya KTA. Pernah. Bahkan beliau hafal kok Mars Golkar. Dan beliau kan pernah mengikuti konvensi Partai Golkar. Betul. Kalau kita melihat pidato-pidatonya Bapak Presiden di 2004 waktu konvensi Partai Golkar tentang ide dan gagasan dalam konteks pengabdian untuk ke negara yang ideal, ada dua yang menurut saya yang sampai hari ini menjadi konsistensi dijalankan. Apa itu? Pangan dan energi. Ini doktrin karya kekaryaan nih Kanda ya. Ini merupakan bagian daripada instrumen politik negara lewat yang namanya doktrin karya kekaryaan. Ini baru halus masuknya kan. Ini lagi dari bridging. Halus kan Kanda kan? Halus kan? Masuk barang itu. Itu. Iya. Jadi kaitannya tadi dengan persoalan energi, ini memang menjadi salah satu visi besar Bapak Presiden. Iya. Dalam konteks kedaulatan energi, kedaulatan pangan. Dan ini sejak kampanye, bahkan sejak 2004. Pak Presiden waktu beliau menjadi konvensi Partai Golkar itu sudah membicarakan ini. Jadi barang lama semua yang dipikiran presiden ini barang lama nih ya. Ini memang mimpi beliau karena beliau punya pengalaman ya. Beliau dilahirkan dari keluarga yang juga pendiri bangsa ya, ekonom. Iya. Pak Mitro, kemudian kakeknya juga adalah pendiri Pak Margono. Bank BNI, Pak Margono. Kemudian beliau pernah ikut terlibat secara aktif dalam dinamika politik di saat zaman Orde Baru. Ini kan sejuta pengalaman, baik formal maupun informal. Elit Dan lama atas lah. dasar itu kemudian bahwa Presiden punya pandangan bahwa salah satu persoalan bangsa ke depan yang harus dikelirkan adalah persoalan pangan dan energi. Dan itu jauh hari orang belum berbicara. Ketika ketegangan geopolitik yang seperti terjadi sekarang, bayangkan kalau kita tidak mempunyai kekuatan pangan dan energi. Dan alhamdulillah pangan kita sudah baik. Swasembada. Untuk beras kita sudah sembada, yang lainnya sudah berjalan. Nah sekarang tinggal energi. Tugas skandal lah. Tugas
tugas saya atas perintah Bapak Presiden dan tugas bagi seluruh aparat negara yang ada kaitannya dengan persoalan energi. Tapi sebelum saya jawab itu saya mau sampaikan dulu. Kondisi energi kita sebenarnya. Kita itu kan pernah punya lifting 1,6 juta barel per day. Ya. Di tahun 1996, 1997. Habis itu 500 ribuan paling tinggi kan. Pada saat itu konsumsi kita hanya 500 ribu barel per day. Dan kita ekspor 1 juta barel per day. Kita surplus berarti. Surplus. Dan 40-45% pendapatan negara APBN waktu itu dibiayai oleh sektor migas. Krisis ekonomi kemudian turun. Sampailah seperti sekarang ini. Sekarang tahu kebutuhan kita berapa? Berapa kan? Kita punya kebutuhan 1,6 juta barel per day. Lifting Jadi, kita? Lifting kita kemarin 605 ribu barel per day. Tahun ini kita target 610 ribu barel per day. Artinya kita impor 1 juta barel per day. Kebutuhan kita. Nah, bayangkan dengan kondisi geopolitik yang seperti sekarang. Dolar naik. Barang langka. Dan total kebutuhan kita nasional itu 20-25% crude-nya dari namanya Selat Hormuz. 20% ya. 20-25%. Ya. Oke. Dan LPG kita, LPG itu kita total kebutuhan kita 8,4 juta ton per tahun. Industri dalam negeri kita hanya 1,6 sampai 1,7 juta ton per tahun. Kita masih impor 7 juta lebih per tahun. Apa yang saya mau sampaikan? Hari ini Indonesia membutuhkan konsumsi 37 sampai 38 juta ton solar dan kurang lebih sekitar 40 juta ton bensin. Oke. Sudah tentu bensin ini ada RON 90 yang subsidi, 93, 95, 98 yang itu menjadi harga pasar. Ya. Nah, tadi yang ditanyakan tadi adalah bagaimana ketahanan energi kita dan bagaimana mensiasati harga kan kira-kira. Betul. Di saat harga barang langka naik, situasi tidak pasti. Asumsi APBN $70 per barel. $70. Asumsi APBN $70. Sekarang kemarin hari Kamis 110, 140. Gini kan dah. Logikanya berani banget kau. Ya bisa. Gini kanda. Iya kan udah agak setara bos. Ya. Udah agak asik. Kalau di tempat ini kita agak tinggi banget gitu bos ya kan. Di meja ini nih. Kalau di meja kanda kita gini nih, ya kan. apalagi nunggu proposal kan. Iya. Melata-lata kita. Iya kanda tolong. Gini kanda. Logiknya adalah dengan situasi kelangkaan dan scarcity seperti ini, kan kita harusnya naikin harga. Tapi rumus Bahlil punya rumus yang lain. Walaupun ini kan nggak jadi naikin, orang tetap rush, tetap antri nih, ugal-ugalan akhirnya. Logiknya dan ceritanya gimana? Coba Jadi dirunutkan. Jadi gini. Ini minyak dulu sebelum kita ke LPG kan? Ya, Bapak Presiden dalam berbagai kesempatan dalam rapat maupun baik dalam pertemuan rapat maupun dalam pertemuan saya dengan Bapak Presiden itu menyampaikan kepada saya begini. Kita pemerintah itu harus berpikir setiap kebijakan kita harus memikirkan rakyat kecil dan rakyat kita. Itu selalu. Kita jadi pemerintah itu adalah untuk mengurus rakyat. Nah, kaitannya dengan itu dalam konteks energi, ketika harga Selat Hormuz ini muncul, Bapak Presiden memanggil saya dan meminta untuk melakukan formulasi. Tetapi tetap kamu harus berpihak kepada kondisi rakyat. Selalu begitu Bapak Presiden. Jadi suruh formulasi tapi tetap berpihak pada rakyat. Ya, itu. Nah kemudian saya memformulasikan bahwa kita memang hari ini sudah naik menjadi 100 lebih dolar ICP. ICP kita harga ICP di APBN $70 per barel. Ya. Asumsi APBN. Asumsi APBN. Dari Januari sampai dengan Maret itu kita sudah mencapai $76. Sekalipun pada sudah sejak bulan kemarin itu harga itu sudah di atas rata-rata $100. Tapi terhitung akumulasi dari Januari sampai Maret itu baru $76. Jadi jangan diartikan bahwa dari Januari sampai sekarang itu sudah di atas $100. Ya. Oke. Ini penting nih Ya, supaya. Nah kemudian orang mengatakan begini, apa sih rumusnya? Kenapa nggak dinaikkan?
Berani banget. Berani Gila banget. juga nih. Ini persoalan pilihan, ini persoalan kebijakan, ini persoalan pilihan dan keberpihakan. Saya mengikuti apa perintah presiden. Lalu kemudian kita formulasi bahwa betul itu ada terjadi kenaikan. Sekarang rata-rata $76. Kita average katakanlah rata-rata nanti di akhir tahun bisa $90 sampai $100. Kita sudah hitung. Masih di bawah 100 dong ya? Enggak, ya masih di bawah 100. Dan kalau kita kenaikan 90 sampai 90 ICP-nya, kurang lebih kita menambah subsidi, menambah yang kemarin kan sudah ada. Nambah itu kurang lebih sekitar 150 triliun. Itu tambahannya tok Tambahan toh. untuk menutupi. Oke. Kalau ICP-nya harganya 100, itu kurang lebih sekitar di angka 200. Kan pasti banyak teman-teman tanya, bagaimana cara menutupi ini? Fiskal kita cukup nggak? Dalam kondisi seperti ini, sebagai Menteri SDM pembantu Presiden, itu punya 4 soal yang saya harus selesaikan. Yang pertama adalah memastikan stok ada. Karena ada barang, ada uang, belum tentu ada barang. Iya. Nah ini coba logika gimana nih? Uang punya barang nggak ada tuh Ya gimana? kalau contoh kemarin kayak kita punya sudah ambil 2 kapal dari Singapura, sudah menang tender, sudah masuk di wilayah Indonesia, orang lain beli lebih mahal, kapal belok. Bisa gitu. Loh, memang ini faktanya bukan lagi ilmu di buku. Iya benar. Jadi jangan bermimpi mengelola negara sekarang pakai ilmu buku. Ilmu abuleke. Ini semua ilmunya sudah di luar buku nih. Iya. Ini ilmu bajing loncat Ini semua nih, bos, ilmunya ya kan? ilmu lapangan. Iya baca buku juga penting lah kan. Ya penting, tapi kejadian-kejadian mana pernah ada buku dia menjelaskan, mana pernah menjelaskan tentang buku menjelaskan bahwa ketika Selat Hormuz ditutup dan bagaimana caranya? Iya. Mana ada buku menjelaskan kapal udah dibeli, udah dikirim belok kanan barang ini. Mana ada? Mana ada buku yang menyatakan bahwa ada uang, tapi belum tentu ada barang ada. Nah makanya saya katakan bahwa ada 4 hal tadi. Oke. Pertama, alat memastikan barang ada. Barang kita lakukan komunikasi dengan tempat lain. Yang kedua, alat memastikan barang ada, tetapi juga logistiknya bisa cepat sampai. Oke. Yang ketiga, alat memastikan kilang-kilang kita harus betul-betul terjadi. Efektivitas kerjanya. Oke. Kila-kila ini untuk proses ini. Proses. Nah, alhamdulillah sekarang kita itu konsumsi solar kita nggak lagi kita impor. Ya. Solar kita udah gak kita impor, bos. Dapat dari mana itu? Karena total konsumsi solar 37 juta adalah di tahun kemarin produksi dalam negeri kita 16 juta. Sekarang kita naikkan menjadi B50 dan penambahan kilang kita yang di Balikpapan yang kita resmikan di Januari kemarin, itu penambahan solar produknya kurang lebih sekitar 4 sampai 4,5 juta kiloliter. Untuk udah siap untuk menghadapi situasi. Allah itu sangat baik sekali. Tapi saya mengakui intuisi Bapak Presiden dalam memerintahkan kepada kami. Maka kemudian kita tidak lagi impor solar. Oke. Sebelum ada hormus-hormusan. Sebelum ada hormus ini. Iya. Sekarang berarti kita impor apa? Bensin. Nah, bensin kita konsumsinya berapa? Kurang lebih sekitar 40 juta. Dari 40 juta itu, sebelum RDMP berjalan, kita itu hanya kapasitas produksi 14,3 juta. Setelah RDMP kita yang kemarin di Kalimantan kita resmikan menambah 5,6 juta. Oke. Jadi kurang lebih tinggal 20 juta kiloliter yang kita impor. Diuntungkan lagi adalah impor itu tidak dari negara Middle East untuk BBM jadinya. Oke, jadi ada diversifikasi Ada. negara. Jadi kita ambil dari negara tetangga kita di Asia Tenggara. Oke. Jangan tanya dari negara mana lah, aku gak mau jelasin. Iya, iya. Ya, Nanti, negara yang itulah. Iya, nanti abuleke masuk pula nanti kan. Masuk boleh lagi lah. Iya. Gitu. Nah, Artinya ada diversifikasi. ada. Jadi kita nggak tergantung 100% pada satu Enggak. titik atau satu negara. Enggak. Bisa Nah, tuh nego begitu ya kan ya. itu sebenarnya butuhkan ilmu lapangan. Oh. Ini bukan ilmu omon-omon. Dan 1 bulan terakhir ini kan kita tidurnya aja ya nggak ada tanggal merah. Harus semua fokus. Nah, saya kembali kepada Ya. uangnya. Uangnya dari mana sih?
uangnya ini saya sama Menteri Keuangan melakukan komunikasi atas arahan Bapak Presiden. Carikan sumber-sumber pendapatan negara untuk bagaimana bisa menutupi itu. Nah, alhamdulillah saya di sektor SDM, kalau ICP-nya $70 untuk di sektor migas, itu pendapatan negara itu 10,8 miliar US dollar. Karena kita masih produksi. Karena kita produksi, karena kita kan ada sekitar 610 ribu barel Ya, per hari. lumayan lah. Meskipun masih kurang. Masih kurang. Dan Karena- bisa ditingkatkan. harus bisa. Oke. Kalau tidak kita jadi abu leke. Nah, kalau ICP-nya 100, itu kita dapat kurang lebih sekitar 17 miliar US dollar. Naik ya. Berarti kita ada selisih surplus Ya. 7 miliar US dollar. Ya. Tadi kan saya katakan bahwa kalau kita punya subsidi tambahan kalau $100, $100. itu kurang lebih sekitar 200 sampai 230 ya 200 kurang lebih ya. Pastinya berapa ya, Ya, 200 atau 200 lebih dikit lah. Kemudian sebagai mantan ketua umum HIPMI, kan otak kita kan Iya. cari Permainan. lagi sumber-sumber yang lain. Permainan. Mana barang lebih murah? Mana barang lebih bisa akses? Bukan hanya itu, kita meningkatkan pendapatan dari sektor minerba Oke. dengan penambahan apa? Royalti. Baik dari nikel maupun sumber-sumber mineral lain. Oke, itu nanti ada penjelasan itu. Tambahan disitulah kemudian ya bisa kita saling membantu untuk menutupi penambahan daripada subsidi. Oh, jadi Menteri Keuangan dibantu juga dong sebenarnya dari Kanda ini ya. Loh, untuk kita cari uang ini kan. Menteri SDM itu kan pemberian kontribusi terbesar dalam PNBP. Ya. Jadi saya dengan Menteri Keuangan memberitahukan lakukan efisiensi yang lain, naikkan tax ratio, cari sumber pendapatan yang lain, melakukan efisiensi kepada belanja yang tidak menjadi prioritas. Tugas Menteri Keuangan. Tugas Menteri Keuangan. Ya. Aneh di sini tambah. Oke. Jadi sebagai Menteri SDM tidak hanya memikirkan tentang bagaimana mendatangkan minyak, Iya. tapi juga membantu karena memang sudah tim kan harus kerja begitu. Meringankan tugas sektor yang lain. Lain. Mm-mm. Lah apalagi sebagai Iya. Menteri SDM kan memang salah satu tugasnya mencari pendapatan. Mm-mm. Nah itu, Dinda. Oke, Jadi oke. kenapa ditanyakan bahwa kenapa itu nggak naik? Itu karena ada hitungannya dan arahan Bapak Presiden, perhatikan perasaan rakyat kita. Sekarang bisa. Tapi sampai kapan dan sampai titik mana kan? Kalau untuk harga subsidi, Adinda, harga subsidi, insya Allah kalau sampai dengan 100 sampai $120 ICP, Masih nutup. insya Allah masih. Oke. Dan analisa saya, ya mudah-mudahan kita berdoa ya. Namanya analisa. Namanya Iya. analisa ya. Kita doalah cepat perang selesai. Iya. Kalau katakanlah 2-3 bulan perang selesai, ya nggak perlu kita naikkan dong. Iya. Di luar daripada BBM yang memang untuk orang kaya kan. Non subsidi. Non subsidi. Ada dua nih, non subsidi dan aftur. Aftur udah menjulang kan? Entar dah? lagi kalau aftur itu juga non subsidi. Iya pasti. Ari tiket pesawat naik nih, dia mau ke Bali. Ri. Naik barang Dalam ini. kondisi bagian ini coba tunjukkan kepada saya negara mana yang nggak naik. Iya. Hanya negara dongeng aja yang nggak naik ini. Oke. Nggak fair dong. Iya. Iya, iya. Tapi kenaikan aftur kita pun yang konon cerita 70% itu 70%. masih harganya jauh lebih murah ketimbang negara lain. Oh gitu. Iya dong. Kalau tidak kita naikkan harga aftur, nanti semua airline itu akan datang transit di Indonesia dan mereka isi minyak di Indonesia. Oh. Dan kemudian negara harus bayar Subsidi. subsidinya. Enak aja. Come on, otak kita tuh dipakai dikit. Iya. Itu loh. Ini ilmu lapangan nih kan ya. Ya ada di bukunya juga. Ada. Jangan semuanya kalau Jangan lapangan. semua Iya, lapangan. iya, bener. Ada bukunya Nah, juga. Ada buku juga ya. Nah, yang menjadi kendala sekarang bukan menjadi kendala, yang menjadi Lebih, fokus kita adalah bagaimana kita punya LPG. LPG kita kan 75% kita impor. Nah ini soal LPG nih hal yang katanya Ini bahaya nih, krisis Kanda. depan mata juga nih kan. Ini katanya nanti kalau ini nggak benar dikelola akan ada revolusi melon dari mak-mak. katanya. Iya dan satu Karena gas melon ini susah didapat. revolusi melon dari mama kalau kata Rocky Gerung, kalau kata ada salah satu orang lain bilang ini revolusi tukang gorengan. Karena tukang gorengan udah pakai gas melon sekarang. Jadi gini, memang LPG ini adalah salah satu kebutuhan yang paling prinsip bagi kita semua.
kita laki-laki yang gagah-gagah ini, nanti kalau gas tidak ada di rumah kita pulang pasti dapat marah dari istri ini. Termasuk gua. Apalagi Kanda kan. Iya benar. Karena itu menurut saya begini ya. Transformasi di tahun 2000-an, 2005, 2006 dari minyak tanah ke LPG itu adalah sebuah ide dan gagasan yang mulia. Yang menurut saya paten. Mulianya di mana Kanda? Ya mulianya karena mendorong dari minyak tanah yang kita bau menjadi Gas. gas, LPG, agak keren dikit lah. Lebih bersih. Tapi bukannya lebih bagus kalau ada diversifikasi Kanda? Kalau ini kita loyo, yang ini bagus. Kalau ini bagus, ini loyo gitu misalnya kayak gitu kan? Nah, aku mau jelasin nih. Jelasin dulu nih. Jadi soal transformasi LPG tahun 2005, 2006 yang waktu itu kalau tidak salah dipimpin oleh wakil presiden Iya, Kaucu. Kaucu. Kaucu ya? Iya. Iya kayak di Dulu ketum Golkar itu. apa? Saya kan. Pendahulu Kanda. Iya, dalam kalau di berita gitu kan lah. Jadi itu adalah salah satu bentuk transformasi yang pernah dilakukan oleh Pak Yusuf Kala. Oke. Beritanya Kaucu .2. Saya harus mengapresiasi itu. Tetapi Nah, ketika saya menjadi Menteri SDM dan mengecek, mempelajari secara dalam, ada satu kekurangan kita. Kita melakukan transformasi iya, tapi tidak kita melakukan persiapan industri dalam negeri terhadap LPG. Wah itu kejadian udah 2006 kan Sejak kita dorong untuk dari minyak tanah ke LPG 22 tahun yang lalu ya Kanda. sampai sekarang, saya mau tanya, apakah pernah ada master plan untuk kita membuat LPG? Bukan nanya ke gua. Justru menurut saya di situ adalah titik kekurangan kita semua. Jangan kita saling menyalahkan ya. Aku nggak mau saling menyalahkan. Tapi mengkritik boleh. Setiap pemimpin itu ada kelemahannya, ada kelebihannya. Tugas pemimpin berikutnya adalah memperbaiki yang belum paten. Oke. Jadi Jadi gini. tidak menyalahkan yang lain. Jadi gini, kita runutkan. Transformasi dari minyak tanah ke gas adalah sebuah hal yang mulia. Cuma itu tidak dilengkapi dengan roadmap supaya kita lebih bersuasembada dan mengurangi ketergantungan kita pada LPG yang tadi kata Kanda 70%, 80% ini impor. 70% kita impor. Justru saya mau tanya, kenapa harus kita impor dan kita biarkan ini? Yang ada nggak produk sama yang kita sebenarnya surplus Kanda? Jadi gini, memang kita harus akui bahwa kita itu punya gas banyak, tapi gas kita kan produknya itu lebih banyak itu C1, C2. Sementara untuk LPG ini C3, C4. Ini barang ini kita nggak ngerti lah. Nggak ngerti. Ya. Teknis Karena lagi. jelaskan aja lah. Ya. Walaupun dari awal nggak ngerti juga, karena saya kan bukan orang ahli di bidang perminakan. Iya, benar. Cuma karena belajar otodidak, memahami karena wajib kan gitu kan. Iya. Nah, tetapi kita kan ada bahan baku lain yang bisa mengganti LPG, yaitu batu bara low kalori untuk menjadi DME. Batu bara kita paten banyak. Banyak. Kualitas sampai kita dua mati pun batu bara itu nggak habis. Nah, apalagi low kalori. Nah, harusnya kita sudah harus melakukan pembangunan itu. Dulu pernah waktu saya jadi Menteri Investasi mau bangun ini, sudah di ujung, sudah di groundbreaking, adalah salah satu menteri yang tidak paraf. Tapi nggak usah kita salahkan, saling menyalahkan siapa-siapa. Artinya apa saya mau sampaikan? Bahwa ini ada bisnisnya juga. Oke. Ya, Importir. Maksud Kanda adalah roadmap yang gagal, niat yang mulia, tapi roadmap yang gagal itu pasti ada yang bau amis di balik itu. Adalah. Makanya Pak Presiden Prabowo memerintahkan kepada kami untuk segera melakukan proses hilirisasi DME untuk LPG. Oke. Sekarang udah Danantara udah mainkan nih. Udah mainkan nih. Udah mainkan. Oh kalau dulu tuh selalu aja ada yang menghalang. Selalu ada aja. Jadi kita Dan urusan energi ini luar biasa sekali peliknya. Iya. Luar biasa. ini bisnis rente yang menguntungkan sekali Luar kan. biasa Pemainnya sekali. gajah-gajah nih. Bayangkan ya. Kita storage kita itu hanya 21-28 hari. Betul. Ada apa? Jepang bisa 200 hari. Cina 90 It's 100 okay hari. lah. Korea 150 hari. Idealnya itu 90 hari. Pertanyaan berikut, waktu itu kita dalam keadaan baik, ada apa? Sekarang baru ditanya, lo Menteri SDM kerjanya apa? Kok kenapa cuma 21 hari? Terus saya jawab, barang ini mungkin sebelum saya lahir juga mungkin sudah 21 hari kali.
Dan ada sebagian yang menanyakan itu pernah dulu mereka berkuasa. Partai-partai mereka berkuasa. Halo. Oh dia pula yang Aku menanyakan. mau nanya, waktu kau berkuasa terus kenapa kau tidak buat? Hmm. Nah sekarang kita membuat untuk 90 hari. Oke, tapi kembali ke LPG. LPG depan mata ini kan juga problem kan, karena harga dunia kan juga naik. Kita sekarang sama kelangkaannya ada, membebani fiskal kita juga. Kanda dapat barang dari mana? Makanya begitu kita dari Middle East-nya itu keadaannya begitu, maka kita langsung ambil dari Amerika, Oke. Australia, Oke. beberapa negara lain. Kemarin saya di Jepang juga saya bicara sama Impact. Kita cari semua sumber-sumbernya. Jadi tidak boleh kita menetap pada satu Sumber. sumber. Meskipun harga global kan integrated kan dah. Maksudku kan nggak mungkin harga di pasar Minggu berapa, harga di pasar Jumat berapa. Dalam mengelola negara, pastikan dulu barangnya, baru kita nego harganya. Karena ya bukan untuk rugi Biar kan. kalau lo negara itu harus menjamin Betul. Bukan soal kebutuhan daripada rakyatnya. pelayanan, outputnya pelayanan. Jadi jangan dulu bicara tentang harga. Harga semua dunia malah lagi naik gimana? Ada uang aja belum tentu ada barang. Iya, 4 hal tadi tuh kan udah jelaskan tuh ya. Nah ini dibutuhkan keberanian, dibutuhkan leadership yang kuat, dibutuhkan koordinasi yang kuat. Nah kedepannya apa yang harus kita lakukan? Jadi kalau sekarang tunggu dalam kondisi saat ini dan sampai batas apa? Tadi kan Kanda udah kasih tahu soal minyak. Sampai 120 barang ini masih aman. Napas masih segini. Tapi ada yang bilang LPG bukan segini nih, tapi udah segini. Ya, sampai sejauh mana batas? Kalau LPG sekarang kan Saudi Aramco, kita kan selalu mengacu pada Saudi Aramco. Ya. Tapi sekarang kan Saudi Aramco juga kan lagi dalam kondisi yang infrastrukturnya kena dampak daripada perang itu kan. Maka sekarang kita mengacu beberapa variabel, salah satu diantaranya adalah ICP. Oke. Sampai dengan 120 saya pikir masih oke lah. It's okay lah. LPG? Termasuk LPG. LPG itu kan rujukannya kan pakai Saudi Aramco. Oh sama barang. Sama. Iya. Jadi no isu lah. Dan bahkan sekarang kita lagi mengontrol agar produk akhir Pertamina yang untuk berbentuk plastik, untuk produk itu kita sekarang konversi untuk bikin LPG dulu. Terus beberapa pabrik-pabrik LPG kita yang untuk kita dorong sebagian ke industri, sebagian kita bagi, ada yang ke industri, ada ke konsumsi rumah tangga. Supaya untuk menjamin keberlangsungan ini. Oke. Jadi memang nggak gampang. Ya. Ini nggak gampang. Memastikan ketersediaan dan juga harga yang terjangkau. Ini dua hal ini Kanda. Gimana Kanda bisa meyakinkan publik? Kalau harga terjangkau kan pasti harga subsidi dong. Harga LPG itu sampai sekarang kan nggak pernah berubah. 3 kilo itu kurang lebih sekitar 16.000 sampai 17.000. Kalau naik itu berarti permanen tengkulak. Karena harga itu kan dibeli, disubsidi oleh negara. Itu kan kita kurang lebih hanya sekitar 4.500 per kilo itu sebenarnya. Kurang lebih. Sampai dengan 4.500 per kilo. Oke. Idealnya itu satu tabung itu 3 kilo itu 4,5 kali 3. Itulah harga yang kita pemerintah serahkan kepada pasar. Tapi kan nambah biaya ini. Dulu kan pernah masih ingat nggak? Bulan Januari Februari yang pernah saya Iya, kena timpe ini dijadikan kan. bulan-bulanan itu kan? Betul. Sup pangkalan ini kan dia mau bikin sup Itu pangkalan. kan semua ini kan dalam rangka bagaimana memperkuat agar subsidi kita tepat sasaran. Subsidi kita di LPG ini nggak ada batasannya. Jadi Satu rumah tangga mau pakai berapapun sekarang nggak ada. Sekarang kita ingin mau tata. Ya. Oke. Kita mau tata supaya maksudnya jangan berlebihan. Kan ada juga pemain masa subsidi untuk rakyat disuntik, diambil, dioplos baru dijual ke industri kan ada juga. kurang ajar juga. Itu kan ada. Atau ada orang-orang kayak Ari gini yang misalnya pakai gas melon kan kurang ajar juga Ya. misalnya kan. Jadi itu Tapi dia enggak. jadi kalau harga doain deh. Insya Allah negara akan hadir untuk membantu seluruh rakyat kita. Khususnya pada barang-barang produk BBM yang bersubsidi. Baik termasuk dalamnya adalah LPG. Gitu bos. Jadi kepastian dan security di bidang minyak atau BBM ya
dan Migas. LPG kita terutama untuk rakyat ini akan aman, Sentosa. Di Tugas tengah kami pemerintah untuk memastikan harus semuanya aman, dan saya minta masyarakat, saudara-saudara saya sebangsa dan setanah air juga untuk kita memakai energi yang bijak. Yang kemarin itu Yang betul-betul- matiin kompor kalau udah matang ini di frame Bah, itu kan enggak. kurang ajar itu kan. Itu yang ngutip medianya itu, aku nggak ngomong. Habis itu baru minta maaf. Saya Gua baca. udah jadi bubur ayam baru minta maaf, kurang ajar. Saya baca kok ngomongannya beda. Iya, itu orang Papua bilang Iya. tulis lain, baca lain, bikin lain. Nah, itu sebenarnya karena ngomong apa sih itu? ya saya kan mengajak kita memakai apa namanya energi yang bijak, ya kan? Kalau kompornya udah, kalau apa masakannya udah, ya udah jangan berlebihan. Dia pergi ngutip sendiri. Dia bikin Abu sendiri. Leke itu. Sudah begitu, sudah saya jadi bubur ayam, baru dia rubah tulisannya. Oh dia ganti juga akhirnya. Ganti. Jadi memang aku tuh kadang-kadang, Mbok, kondisi kayak begini kita saling support lah. Kita butuh kerjasama kok. Kita butuh kerjasama. Sampaikanlah kalau itu yang benar. Jangan kau nambah-nambah gitu loh. Udah nambah salah pula. Memang gara-gara Abu Leke juga. Ya dibikin meriah terus kan dah ya. Aku kadang-kadang bingung ya. Di negara lain itu berita itu yang untuk kepentingan negara, untuk meresahkan negara, rakyat itu malah bukan redam, ditulis tapi dengan bahasa yang Lebih netral lah. Menenangkan. substansinya tidak hilang, tapi yang elegan. Kalau kita kadang-kadang substansinya hilang, yang penting buat rame. Mau kita ini bernegara ini, mau ayo sama-sama gitu loh, sama-sama kita kasih ya hiburan, tapi hiburannya masuk akal lah. Ya, saya baca waktu itu kan dah. Langsung saya lihat kan. Ini mana matiin kompornya kalau masakan udah matang. Ada nggak? Nggak ada kan? Cuman kalau begitu modelnya, mau jadi apa bangsa ini? Tapi Kanda, lihat-lihat kayak gitu orang pelintar-pelintir gitu-gitu soal Kanda itu pernah emosi nggak? Saya kadang-kadang ketawa. Saya pernah dibully di macam-macam. Tapi kadang-kadang saya merasa ini udah cenderung udah jadi rasisme loh, Kanda saya lihat. Iya, beberapa kali itu rasis. Iya. Saya justru mengatakan bahwa Saya aja emosi lihatnya loh. saya katakan begini, bangsa ini dilahirkan dan dibentuk atas dasar konsensus kolektif yang lahir pada Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Bangsa ini kalau kita tidak pernah membangun suatu kesepahaman, belum tentu merdeka. Kenapa? 3,5 abad kita dijajah oleh Belanda dengan politik divide et impera. Abu Leke nih. Negara kita 17.000 pulau lebih. Kita multi etnis, kita multi agama, suku berbeda-beda. Tapi kemudian kan tahun 1928 itu kan kemudian ada konsensus. Ya. Satu nusa, satu bangsa, Satu bahasa. satu bahasa, satu tanah air. Artinya bahwa di bangsa ini ada keriting rambut dan ada lurus rambut. Ada hitam kulit, ada putih kulit. Ada yang tinggi, ada yang pendek. Ada yang besar, ada yang kecil. Mungkin ada yang ayu semampai, ada juga yang hitam manis. Itulah kekayaan bangsa kita. Maksud saya adalah, udahlah perbedaan ini harus diakui sebagai bagian rahmatan lil alamin dan sebagai bagian daripada kebesaran bangsa ini. Dan kita udah selesai di situ. Kita udah selesai. Iya. Jangan dimulai lagi Jangan permainan. lagi dibuat. Ini kan kalau dikompor-komporin begini terus. Iya. Dulu coba lihat waktu Pancasila kita. Sila pertama Piagam Jakarta kan ada menambah bahwa menjalankan syariat Islam bagi penduduknya. Iya. Piagam Jakarta. Piagam Jakarta. Tapi kemudian kan atas dasar kebesaran Iya. dari tokoh-tokoh kita waktu itu, kemudian menghilangkan kata itu menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Ada kompromi dan Ada konsensus kompromi, demi kebersamaan. kebersamaan. Kenapa sekarang kita masih begitu berpikir? Nah, Tapi yang rasis Kanda marah.
maksud saya emosi dan merasa ini nggak layak, pernah merasa gitu nggak? Kalau saya terus terang aja, yang nadanya udah rasial, wah ini kurang Ya aja. saya nanti kalau marah dibilang kita orang timur tukang marah. Tapi yang pengen. Ya saya ketawa saja. Karena sesungguhnya marah-marah itu ilmu kami. Saya kan mau belajar jadi orang baik. Iya. Gitu kan. Makanya sekarang Aku pikir mau belajar jadi orang Solo. makanya sekarang itu biarpun saya ketawa saja, hehe. Tapi mbok kan ada batasnya juga. Saya diingatkan terus sama Anggi nih. Bapak-bapak tidak boleh marah-marah. Betul. Anggi saya tidak marah. Anggi top. Top. Paten Ade barang itu ini. kau kah? Ya. Iya. Enggak, saya pikir di saat bangsa seperti ini, di saat kondisi global seperti ini, dibutuhkan persatuan, dibutuhkan kekompakan. Soal persatuan ini kembali ke teknis lagi Ken, izin ini banyak yang orang mengatakan dan bertanya. Ini soal persatuan dan kompromi dan konsensus dan komitmen pada perjanjian. Soal smelter-smelter. Ya, setrum. Setelah ada yang bilang Ini kayak 57 lagi nih kejadian nih kan. iya, kan? jadi negara sepertinya mau membatasi pasokan sehingga komitmen-komitmen investasi yang dulu sudah dijalankan sekarang terengah-engah karena negara ingin masuk ke situ dan antara ingin mengambil alih. Dan barang-barang ini diambil dari Filipina. Ya. Barang kita nggak keserap. Nasionalisasi versi barang lain. apa ini, barang apa Nggak, diperjelas? coba Anda Nikel, cerita dulu. nikel. Nikel, batu apa Nikel kayak- ini nikel nih. Ya Jadi- smelter Ya, lah. smelter RKAB ini kan dah, Jadi RKAB. gini. Coba Anda kasih jelaskan dulu barang ini. Ini Ini pemain-pemain teriak ini soalnya. resah, ini kanda nih apa nih maksud ini? Kita mau dinasionalisasi Iya kan? itu. Mau Jadi begini. kita nih komitmen kita terhadap perjanjian gimana? Ah gitu, Kanda coba jelaskan dulu. Saya kan sebelum jadi Menteri SDM itu kan pernah menjadi Menteri Investasi. Oke. Yang tugasnya itu adalah mengurus para investor. Sebelum menjadi Menteri Investasi kan saya pengusaha dan pernah menjadi Ketua Umum HIPMI. Jadi gini, kalau untuk nikel kita itu menjaga supply and demand. Artinya bahwa berapa total kapasitas industri yang dibutuhkan itu juga lah yang kita akan memberikan RKAB-nya. Namun yang nggak benar itu adalah ketika ada satu perusahaan industri yang punya smelter, contoh dia membuat kebutuhannya 10 juta. Oke. Dia juga minta RKAB 10 juta. Ini yang nggak benar. Oke. Sebagian kita kasih RKAB-nya punya dia, tapi selebihnya dia harus membeli dari iup-iup sekeliling dia. Karena kalau semuanya RKAB diberikan kepada orang yang punya industri, pertanyaan saya, pengusaha lokal, pengusaha nasional yang nggak punya industri tapi punya iup, punya tambang, mau jual kemana? Oh apalagi Kanda baru melegalkan tambang rakyat ini kan? Pertanyaan saya mau jual Naik kelas kemana? ini kan? Nggak bisa begitu dong. Hilirisasi itu dengan tujuan agar adil juga. Oke. Adil untuk investor, adil juga bagi pengusaha lokal, dan adil juga bagi pengusaha penambang. Ini yang kita atur. Oh supaya beli dari eceran Beli dong di situ. retail barang ini, Yang warung Madura yang inilah. kedua, kalau gue kasih semuanya, pasti ditawar itu murah itu. Oh, harga jatuh. Harga jatuh, karena saya menjaga supply and demand. Iya. Oke. Tapi Ini pasokannya kayak petani gabah juga nih. tapi kan gini kan masalahnya kalau oke lah Kanda mau ngatur tapi kalau pasokannya jadi ujungnya nggak ada sehingga optimalisasi produksi jadi nggak ada ya? Adalah. Kalau kemarin dibilang bahwa ada impor sekitar 15 juta dari Filipina, itu kan limonite. Apalagi Limonite itu Kita adalah tahu kadar minuman. nikel yang rendah. Oke. Itu limonite. Tapi saya mau sampaikan begini. Tunjukkan kepada saya di dunia ini, mana ada yang nggak boleh ketika sebuah negara yang telah melakukan industrialisasi dengan baik, kemudian tidak menerima bahan baku dari negara lain. Zaman Belanda aja nggak ada Justru dengan kita menerima bahan baku di tempat lain, itu berarti memperpanjang cadangan yang punya kita. Anak cucu kita masih punya barang. Jadi kita mengelola tambang, mengelola kekayaan negara, jangan kita anggap itu harta turunan kita. Itu adalah harta negara yang pada masanya di mana kita ini akan berakhir menjadi pejabat negara. Ya kita juga harus meninggalkan legasi yang baik untuk anak cucu kita. Gitu. Inilah yang disebut dengan investasi hilirisasi yang berkelanjutan dan berkeadilan.
Oke, jadi kalau ada asumsi negara pengen mengakuisisi atau ya gitu gimana kan? Nggak benar lah. Maksudku negara konsep negara dalam konteks dan antara dalam hilirisasi ini gimana sih? Karena Kalau yang sudah berjalan, investasi sudah berjalan dan orang sudah melakukan investasi, ya negara juga harus hadir dong untuk menjamin investasi mereka. itu komitmen tuh ya. Loh, itu bukan komitmen, itu aturan. Oke. Mana ada aturan yang mengatakan bahwa ketika Adinda bangun pabrik kemudian kita bubarkan? Nggak ada. Tetapi yang harus dilakukan adalah investasimu harus adil. Jangan kau monopoli. Jangan kau memenang sendiri. Ini yang nggak benar. Dan sumber daya alam kita itu milik negara, bukan milik pengusaha. Pengusahanya diberikan izin untuk mengelola. Nikel, batu bara, emas ini milik negara. Kita pengusaha itu hanya diberikan hak mengelola. Kalau begitu yuk kelola nggak benar, ya negara yang punya akan memberikan teguran. Dan atau begitu kelola yang tidak berkeadilan, negara atau yang punya akan memberikan aturan agar berkeadilan. Kalau pengusahanya tidak mau diatur, berarti negara ini tidak ada aturannya. Ini bukan kita mau dengan pulau kosong. Bangsa ini diperoleh dengan perjuangan berdarah-darah, nyawa. Jadi jangan ada yang merasa bahwa seolah-olah mau dia aja. Oke. Enggak benar. Saya sebagai Menteri SDM enggak bisa menerima kayak gitu. Dan sebagai mantan pengusaha juga. Jadi Udah. Kanda ada juga kan di sepatu para Saya ini pengusaha ya pengusaha dari sepatu miring sampai bawah map, sampai ngerti juga cara-cara itu. Udahlah, kita sama-sama tahu lah. Ibarat kata sesama supir angkot jangan saling mendahului. Masa gua harus buka semuanya di sini? Iya. Ini sama-sama plat kuning nih kan dia ya. Aduh, ibarat kata tentara itu jangan diajarin baris berbaris. Gitu loh. Ya, yang perlu diajari baris berbaris itu Pak Wihaji. Saya ini sebagai Menteri kepala BKKBN ini kan, Menteri baru dia harus SDM, belajar. jangan ajarin saya tambang karena dari dulu memang saya pernah menjadi pengusaha. Tambang pula. Tambang pula. Jadi ngerti barang ini protesnya Jadi, apa? adek kau baru mau tulis kakak sudah baca. Sama dengan pompa bensin. Kemarin. Oh, iya. Waktu Iya. awal saya tidak saya suruh untuk melakukan kerjasama dengan Pertamina. Ada yang main-main sama saya. Mau tekan-tekan saya lewat sosmed. Itu emang itu perusahaan minyak itu. Mau bikin apa saya harus pakai itu? Balet. Aku nggak marah, aku ketawa aja. Bahlil Rina kan. Iya, om suka itu, om suka. Nah, ini yang disebut dengan salah satu di antara kedaulatan, Iya. kedaulatan energi. Kanda tapi sebagai Kedaulatan energi itu nggak boleh diintervensi oleh siapapun. soal tadi pertanyaan Ari, strom pengusaha ini kan banyak yang bilang nih pengusaha lagi kena strom terus nih. Iya, kalau di sisi yang lain kan PKH ini kan. Iya, PKH apa? Ini Kanda dia. sebagai pengusaha nih, maksudku Iya. gini. Dalam dunia permainan tambang kan juga 11-12 lah kan, ini ya kan. pengusaha ibaratnya ibaratnya gini kan dah. Kata pengusaha, kalau nggak dibantu dan nggak direcoki aja udah syukur. Kami jangan di Ini. Ya coba Kanda dudukan dulu sebagai mantan pengusaha Aku juga. nih. juga sebagai mantan pengusaha, sebagai Menteri SDM dan sekarang juga sebagai anggota Satgas PKH. Saya kan dewan pengarah. Iya. Kalau mau diarahkan. PKH itu jadi gini, kita Satgas itu masuk memeriksa ada pertambangan yang dilakukan, tapi ternyata setelah dicek nggak ada izinnya, nggak ada PPKH-nya. Satu, berarti kan ilegal. Oke. Masa kita membiarkan orang kayak begini? Ini kelebihan berani nih menurut saya. Yang kedua, ada izinnya, ada IUP-nya, nggak ada IPPKH-nya. Berarti dia tambang di dalam kawasan hutan. Belum ada izin IPPKH, sudah nambang nih. Bayangkan. Ya kita kasih kesempatan dong, yuk bayar denda. Kalau nggak diproses sesuai aturan yang berlaku. Yang ketiga, ada IUP, ada IPPKH, tapi contoh IPPKH-nya 300 hektar.
dia kerja 500 hektar. Berarti kan 200 ini kan nggak ada izinnya. Offside barang ini. Iya. Ini disebut dengan gerakan tambahan. Pelompat jauh ini ya. Selama orang-orang ini tidak melakukan hal itu, nggak perlu takut. Laporkan ke kami. Saya juga anggota Satgas kok. Tapi kalau kau ada masalah, ya yuk selesaiin dong. Tapi kalau ada perasaan fear dan ketakutan itu gimana kan? Maksudku Ya kalau takut itu kalau salah, kalau ada kesalahan. Mana ada pengusaha yang nggak salah? Logikanya kan gitu kan dah. Ya, Karena kalau dicari kutil, Iya. pasti barang ini ada kutilannya. Nggak, Semua orang pasti ada dosanya kalau dicari kan gitu. Enggak Bisa, kan, dah, kan? Kita itu selamat karena Allah masih melindungi kita. selama tiga itu, tiga syarat itu dipenuhi, insya Allah enggak. Insya Allah enggak. Insya Allah ya. Insya Coba Allah karena sebutkan satu pengusaha yang nggak ada kutilnya deh. Emang ada? ya tergantung. Kan musik kan kan. Tergantung Dinda. Satu aja. Dinda, itu kau kan Dinda. Iya. Betul. Jadi ya itulah. Itu kan ini kan butuh ketenangan semua Anda. Iya. Kan kita tadi Kanda butuh saling tenang, saling kompak. Kalau barang ini lagi susah ini kan kalau nggak kompak. Ada kawan kita salah satu, bukan kawan sih, orang yang sangat kita respect gitu. Salah satu di ringnya Pak Prabowo lah. Nggak usah sebut nama ya. Bos, katanya. Jadi ketahuan nih. Nadanya kita tirukan pula kan. Iya. Ya, ya. Bos katanya. Nah, ini Dia netral. Ini ganti nada. Nada. Kalau tadi nada yang agak Agak mirip. Itu namanya beda nada substansi sama. Bos. Iya. Ini orang-orang pengusaha ini, mereka untung pun juga belum tentu bantu kita. Apalagi mereka disetrum kayak gini. Pusing juga lah mereka ini. Ya gimana kita mau kerja nih kalau kayak gini? Nah gitu Bang. Bisa-bisa mereka taruh uang di luar negeri. Nah itu kan dah. Coba Kanda yakinkan dulu. Teman-teman pengusaha. Ini bijaksana nih, Bos. Ini bijaksana. Agak bijak ya. Iya, Bijaksana, Bos. Saya pikir kalau teman-teman pengusaha yang tidak ada masalahnya, nggak usah ragu. Kalau kalian nambang yang ada IUP-nya, yang ada IPPKH-nya, nggak perlu ada keraguan. Gue jamin deh, nggak perlu ragu. Tetapi kalau kalian tambang di area yang nggak ada IUP-nya, atau nambang di dalam kawasan hutan yang nggak ada IPPKH-nya, Gerakan tambahan tadi kan. atau ada IPPKH-nya 50 dibuat 100, Gerakan tambahan. ya susah. Saya mau bikin apa? Justru tugas pemerintah itu menegakkan aturan. Yang nggak boleh itu adalah kalau kita kerja berdasarkan aturan, tapi ada orang yang ganggu, itu yang nggak boleh. Tapi ada yang bilang setelah disita, setelah diambil malah nggak dikelola dengan cukup baik gitu kan dah, sehingga produksi turun mungkin atau Itu soal lain. Kalau dia diambil, dia tidak ada izin, diambil oleh negara. Kalau sekarang karena belum- itu hak negara ya, Hak milik barang negara. buat pasal 33 Kalau kan memang ya. belum dikelola baik, tunggulah anak cucu kita nanti yang kelola lagi. Jadi jangan kita punya asumsi bahwa seolah-olah sumber daya alam itu kita habisi sekarang. Itu kita tidak bertanggung jawab juga. Kita harus kelola dengan baik, lingkungannya kita harus jaga, perencanaannya RKAB-nya juga harus kita jaga. Makanya dalam itu kan ada supply and demand. Idealnya batu bara itu, contoh batu bara, kita produksi banyak, harganya yang bagus. Tapi kalau kita produksinya banyak, harganya nggak bagus, ini pasar yang pintar atau kita yang setengah pintar? Wah, karena kita bisa atur pasar sebenarnya ya. 43% Gila. dari supply batu bara yang diperdagangkan di dunia yang totalnya 1,3 miliar itu dari Indonesia. Kalau harganya kita tidak bisa atur, ya gobloknya kita aja. Benar-benar. Nah saya nggak mau dibilang menteri goblok. Wah. Itu aja. Ini kayak dulu. Setengah pinter pun nggak mau kan? Iya. Ulang kata-kata itu. Om suka. Cocok kan? Menteri goblok gak mau. Iya. Setengah pinter pun aku menolak. Jangan kan goblok, setengah pinter aja aku nggak mau. Jadi gitu aja sebenarnya. Ini persoalan supply and demand, kita jaga semuanya. Ya negara juga butuh pengusaha. Iya. Pengusaha juga butuh pemerintah, butuh negara. Tapi pengusaha nggak boleh mengatur negara. Tapi negara juga nggak boleh zolim sama pengusaha. Nah, Kita saling membutuhkan kok. Kita saling membutuhkan. Kita masuk ke politik lah ya. Tapi itu terakhir sebelum politik. WFH kan nah, katanya nih WFH ini akan digalakkan untuk penghematan energi ini kan. seberapa banyak? Iya, Iya, seberapa itu- banyak yang itu bisa salah satu. kalau dulu kan waktu zaman Covid
Katanya WFH justru meningkatkan kebutuhan listrik. Listrik inilah sumber subsidi yang juga nggak kecil. Misalnya gitu. Nggak, kalau WFH itu kan salah satu diantaranya itu adalah bagaimana bisa mengurangi interaksi pemakaian kendaraan yang memakai BBM fosil. Jadi saya pikir itu salah satu hal yang harus kita lakukan supaya efektif, gitu ya. Dan di kantor kan sebenarnya juga bisa mengurangi AC, pemakaian listrik dari kantor, mobil dinas, apa itu bisa turun. Nah dampaknya di rumah apa? Di rumah itu kan adalah bisa pakai listrik di rumah, dan rata-rata kan power plant kita kan pakai batu bara. Jadi dampaknya kepada minyak solar itu tidak terlalu signifikan. Dan ini adalah sebuah langkah yang dilakukan dalam rangka bagaimana melakukan efektivitas dan juga bagaimana bisa mengelola energi kita dengan baik. Itu sih. Oke. Masuk politik. Seminggu pertama Kanda jadi ketum Golkar ini lu Kanda. Itu isunya KLB tiap hari Kanda. Ini udah ganti tema nih. Ganti tema. Energi Ini selesai. ada lagi yang mau disampaikan energi. Udah selesai nih. Energi ada yang mau Jadi disampaikan saya mau lagi nggak? sampaikan menyangkut energi Terakhir dulu adalah sebelum kita Belok masuk patah dalam ini dunia kan. belok patah. saudara-saudaraku, seluruh rakyat Indonesia, mohon pengertian dan kerjasamanya. Pemerintah akan berusaha semaksimal mungkin untuk bagaimana bisa memastikan agar seluruh energi kita punya. Energi subsidi, pemerintah akan berusaha keras untuk bagaimana bisa subsidinya tetap terjaga. Inilah bagian daripada apa yang diamanahkan dari perintah oleh Presiden Prabowo kepada kami untuk bagaimana bisa ikut bersama-sama memahami perasaan rakyat kita. Tetapi yang non subsidi pasti akan lakukan penyesuaian. Nah, karena itu kita mohon untuk pemakaian LPG kita secara arif Bukan masak mati dan mati. bijaksana. Ya. Saya pikir itu. Saya pikir itu yang dan tidak perlu ragu. Kita hadir terus kok. Kami pemerintah, Bapak Presiden, kami tim, saya khususnya Menteri SDM tidak akan pernah tidur nyenyak selama kondisi energi kita tidak kita pastikan clear. Tapi sekarang tidur saya sudah mulai agak bagus karena insya Allah udah mulai clear. Jadi harusnya kalau menterinya bisa tidurnya agak bagus, rakyatnya tidurnya lebih pulas lagi harusnya. Ya, apalagi kalau udah jarang isu KLB ini kan. Awas minggu pertama sering Kanda. Apa itu? Isu KLB ini hampir tiap minggu nih. Apa itu KLB? Apa namanya? Kongres luar biasa. Oh. Tiap minggu ini Golkar mau KLB nih. Oh, begitu? KLB tiap minggu. Itu artinya bagus lah, Golkar seksi itu artinya. Iya, itu dari dulu. Nah, Sekarang gimana konsolidasi? Iya, ini Kanda apa yang Kanda lakukan sehingga belakangan ini udah agak sepi isu KLB ini Kanda. Golkar itu kan adalah partai yang matang, partai yang dewasa, salah satu partai politik yang didirikan oleh para pendiri bangsa. Yang membedakan partai Golkar dengan partai lain adalah partai Golkar ini lahir atas dasar respon terhadap dinamika bangsa. Pada saat itu tahun 60-an itu kan inflasi kita 650%. Krisis di mana-mana, lapangan pekerjaan tidak ada. Akibat dampak daripada pemilu tahun 55. Kemudian ada satu kelompok yang pingin untuk merubah ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. Ini latar belakang partai Golkar lahir. Ya. Dan Golkar lahir itu bukan milik satu kelompok tertentu atau milik satu kelompok tertentu. Tapi Golkar itu lahir atas dasar kesadaran kolektif dari tokoh-tokoh dan pergerakan-pergerakan. Jadi yang melahirkan Golkar ini rakyat lah kira-kira begitu. Nah, karena itu Golkar doktrin politiknya politik kesejahteraan, politik kenegaraan dengan karya kekaryaan. Nah, bahwa di Golkar dalam sejarahnya ada dinamika itu biasa saja. Justru kalau tidak berdinamika itu bukan partai yang plural. Golkar ini kan terbuka. Ada sekitar 97 organisasi yang melahirkan Sekber. Sekber begitu terbentuk dihuni lagi hampir 300 organisasi. Sekber ini melahirkan partai Golkar. Jadi bagaimana menyatukan pemikiran 200 lebih itu kelompok
Jadi pasti terjadi dinamika. Ada yang jago baris berbaris, semuanya. ada yang pelompat Ada semua jauh. skill Nah. kan? Semua skill kan. Disinilah juga yang membedakan tantangan antara ketum Golkar dan ketum partai lain. Nah, gimana nih? Kalau ketum Golkar adalah bagaimana dia mampu memahami anatomi tubuh Golkar dan dia mampu melakukan komunikasi dan bagaimana memanage, dan perbedaan di Golkar itu selalu dipahami sebagai perbedaan yang rahmatan lil alamin. Keniscayaan. Saya tidak ada sebuah kebenaran abadi tanpa ada perdebatan yang konstruktif. Tapi Kanda tahu siapa yang pengen KLB itu udah tahu orangnya semuanya. Kalau Golkar itu, jangankan pengurus Golkar, office boy pun ahli politik. Di Golkar itu. Itu canggih itu kan ya. Dan ini mohon maaf ya, Iya. sebagian Golkar itu sudah melahirkan berapa partai? Iya. Nasdem, Nasdem, Hanura, Hanura, Gerindra, apalagi? apalagi Berkarya. Berkarya. Jadi udah banyak. Bagi Golkar, mereka itu bukan kita anggap bukan kader Golkar, tetap kader Golkar. Oh gitu. Cuma lagi sedang hijrah. Diaspora Golkar Nah, nih. tapi kita menganggap satu rumah, beda kamar. Ini satu bantal beda mimpi ini Iya, Kanda. enggak satu rumah. Saya sering dalam pidato-pidato saya katakan bahwa Gerindra, Nasdem, Hanura, partai-partai lain yang dari Golkar, saya katakan bahwa kita ini satu keluarga. Rohnya roh doktrin karya-karyaan kok. Cuma beda rumah. Cuman Golkar yang kakak. Ya bagi adik-adiknya yang telah pergi hijrah, merasa tidak nyaman, ayo kakak tetap buka pintu untuk kalian. Kakak yang baik itu harus melindungi adik-adiknya. Dan sudah ada yang hijrah balik belum? Kalau adik-adiknya ada yang lebih sukses daripada kakaknya, itu berarti kakak yang sukses membina adik-adiknya. Oke. Begitu aja. Karena ada quote unquote ada adik partai yang jadi presiden, bisa bawa presiden kan? Kalau itu sudah ilahi, takdir ilahi. Dan Golkar merasa bahwa apa yang hari ini bahwa Presiden Prabowo melakukan program itu juga merupakan mimpi besar Partai Golkar. Nah, kembali kepada yang tadi tentang apa namanya permainan. Iya. Memang kita ini di Golkar kalau tidak ada permainan sunyi. Oh gitu. Jadi begitulah Golkar. Gatal, ya. Malah ya, ini Golkar apa bukan ini gitu. Jadi Justru gitu kan saya ya? apa ya? Enjoy aja itu hadapinya. Iya. Enjoy. Kalau kata senior Bambang Pacul, Kanda ini Korea. Kalau kata mantan presiden, saya nggak sebutkan namanya. Oh itu bukan Korea, itu super Korea. Ilmu Korea apa Korea Kanda yang Kanda? Kalau Super Korea ini kan kalau nggak ada pertarungan kan ngantuk kan Kanda kan. Kalau di Golkar Super itu Korea ini pendampingnya BTS atau Seventeen aja nih yang artis Korea. dulu waktu kita aktivis dulu itu ada satu senior pernah memberikan training. Waktu itu upgrading. Apalagi ini kan. Dari upgrading itu dia bilang begini, jangan pernah melawan orang yang memiliki 4 syarat. Yang pertama, jangan pernah melawan orang yang berkuasa. Yang kedua adalah jangan pernah melawan orang juga yang mempunyai kekuatan ekonomi yang baik. Orang kaya lah. Ekonomi yang baik. Waktu itu dia tidak mengatakan bahwa orang kaya. Ini saya mengutip kata senior saya. Verbatim. Nah, yang ketiga, jangan lawan orang gila. Yang keempat, jangan melawan orang yang punya jaringan dan dia tahu cara memelihara dan memainkan jaringan itu. Yang berbahaya lagi adalah bagaimana kalau satu orang itu memiliki 4 poin itu? Itu cilaka itu kan. Itu. Bagaimana ngelawannya barang ini kan? Jadi di Golkar selama sesuai mekanisme anggaran dasar anggaran rumah tangga, monggo saja. Saya nggak pernah melarang itu. Monggo. Tapi semua kan ada pilihan. Kalau kita ini kan lahir dari piring plastik, bukan lahir dari piring emas. Nah, iya karena kan di Golkar kan banyak kan piring emas kan dah. iya kebanyakan ini kan partai aristokrat. Karena kan puluhan tahun berkuasa. Itu kan enggak, jangan salah persepsi itu. Coba gimana kan dah? Golkar ini sesungguhnya dilahirkan dari kandungan rakyat.
Cuman memang partainya selalu ada pada pemerintah. Tetapi bukan berarti yang di pemerintah itu adalah orang-orang dari Pergi Emas semua. Oke. Cuman memang dalam kematangan berpikir politiknya, memang Golkar sedang ada lawan. Itu sebenarnya. Jadi Golkar kali ini agak Golkar yang berbeda dong ya sebenarnya dibanding Ya Golkar saja. bukan maksudnya Golkar Paradigma baru partai Golkar tetap yang menjadi pedoman. dulu kan piring emas piring perak, sekarang kata-kata piring plastik. Nggak stylenya saja. Stylenya. Golkar sama nggak ada berubah. Stylenya saja. Kalau dari 4 tadi Pak Jokowi punya 4-4-nya nggak, Kanda? Oh bisa lebih itu. Pak Prabowo. Wah. Ngeri bos. Ya Pak Prabowo 6 lah. Wah, bisa lebih lagi. Bisa lebih. Tapi ini Kanda, kan kita Menarik nih. buka aja nih. Kemarin baru habis ketemu Pak Jokowi di tembok ratapan ini kan. Nah, temu ngobrol gitu. Ada beberapa orang lah yang dianggap itu udah nggak ini sama kita lah gitu. Maksudnya Padahal dulu akrab banget lah. kita tuh sama Pak Jokowi Ya maksudnya. sama Pak Jokowi gitu kan. Ada beberapa orang gak usah sebut nama. Tapi yang masih nilai masih tetap sama ini Kanda ini saya dengar kan. Kalau Pak Bahlil, oh itu paten bagus. Ya kan? Ini kan, Super Korea. Super Korea. Nah ini kan nggak mudah menjaga transisi dari bos lama ke bos baru ini Kanda. Iya. Gimana sih apa Di tengah banyak isu Orang- katanya yang ingin memisahkan dua dua orang ini dan dua pemimpin ini dan banyak juga yang gagal bertransformasi menjadi pelayan keduanya gitu. Nah kalau Kanda ini termasuk yang kalau saya dengar dari Pak Prabowo dan Pak Jokowi sekaligus ini termasuk contoh berhasilnya. ada yang salah satu aja yang paten. Ada salah satu yang paten. Nah yang dua-duanya paten ini agak jarang gitu. Nah apa yang pelayanan apa Yang ngomong Kanda? itu siapa ya? Ini fakta. Karena saya dengar sering ngobrol sama dua orang ini. Ngeri barang ini. Emang Anda aja berapa sama Presiden Prabowo dan Ya, Presiden mohon izin, Jokowi? Kanda. Bagi kami berdua lebih sulit ketemu Kanda daripada ketemu presiden. Iya, udah 3 kali kita tambah lah kan. Iya. Ketemu Kanda 8 baru ini. jam ya Iya kan. kan? Baru temu rata Tapi kalau yang ini kan saya datang. Iya. Karena saya ingat kalian berdua saya datang. Inilah. Ini Kan nggak kecanggihan. mungkin kita buka kuda-kuda depan pendekar ini kan nggak mungkin. Jangan jadi ikan berenang. Jadi gini. Gimana kan? Nah, Menjaga. ya, menjaga bos sama Sebenarnya gini, yang bos baru. pertama saya ingin mengatakan begini. Janganlah ada persepsi atau satu narasi yang seolah-olah memisahkan atau membeda-bedakan ataupun apa namanya antara Pak Presiden Prabowo dan Presiden Jokowi. Kenapa? Karena mereka dua ini tokoh bangsa. Dan yang kedua, hubungan sama Pak Prabowo sama Pak Jokowi itu baik-baik saja. Dan sangat baik menurut saya. Dan mau bicara seperti apapun, mereka punya hubungan yang tidak bisa diketahui oleh siapapun, cuma mereka berdua. Hotline ya. Jadi jangan kita ini merasa soal lebih tahu. Yang tahu hubungan Pak Prabowo dan Pak Jokowi hanya mereka berdua. Dan yang sepanjang saya ketahui baik. Jadi biar mau ngomong apapun, yang tahu hubungan berdua ini cuma dua tokoh bangsa ini. Waktu Pak Jokowi jadi gubernur 2013-2014 Ya. kan didukung oleh Gerindra, didukung oleh Pak Prabowo. Ya. Iya betul. Terus coba secara logika politik, Pilpres kedua Pak Prabowo Allah belum mengizinkan untuk jadi presiden, bergabung dengan Pak Jokowi. Ya. Kalau nggak ada hubungan Yang dalam, Iya, betul. apa bisa? Aku mau nanya. Kalau kata almarhum Rizal Ramli ada conspiracy of the heart. Ya. Yang kedua, Jangan pakai bahasa Inggris. yang kedua, bahaya ini barang. Iya. Abulek. Yang kedua, waktu Pilpres 2024, Pak Jokowi ikut memberikan Dukungan. ya langkah politik yang positif lah. Apapun apapun. Dan kita berjuang bersama-sama kan. Iya. Oke. Kemudian alhamdulillah menang. Produk turunannya? Ya kan? Jadi artinya apa? Mereka dua ini punya hubungan yang tidak bisa orang tahu. Jangan ada yang sok tahu.
Banyak tentang yang saya hubungan tahu sebenarnya. Pak Prabowo sama Pak Jokowi. Oh saya ini Pak, baru 2 hari lalu, waktu saya mau datang silaturahmi di Pak Jokowi untuk hari raya, saya izin sama Pak Prabowo. Pak, saya mau silaturahmi hari raya ke Pak Jokowi. Oh ya, kamu ke sana. Tokoh bangsa senior itu jangan kamu lupakan. Salam ya. Kanda nggak takut? Iya. Apa yang saya harus takut? Kan banyak orang takut kayak Iya, gitu. menghindar. Itulah bedanya saya sama yang lain. Iya. Saya begini bos. Saya ini orang kampung ya. Iya. Orang kampung itu, ayah ibu saya itu bukan orang yang ahli sekolah. Karena sekolahnya cuma di SD sama SMP. Tapi ada petuanya yang mengatakan kepada saya, yang menyampaikan kepada saya ini. Kamu jangan pernah lupakan jasa budi baik orang. Kamu harus ingat itu. Karena kakek saya dulu, dia kan nelayan ya. Pakai perahu layar, perobot yang tidak ada mesinnya itu loh. Itu kan kadang-kadang kalau ada angin bisa jalan, kalau enggak nggak bisa. Iya. Jadi singgah di pulau itu dulu. Begitu ada orang yang kasih dia makan, kasih dia bahan makanan, pulang ke kampung, dia sampaikan bahwa di pulau itu nak, suatu saat kalau kamu jadi orang, kalau kamu sudah besar, ada keluarga yang namanya ini. Tolong kamu lihat ya nak, itu dulu Tete pernah dikasih pisang, pernah dikasih keladi, atau pernah dikasih sagu. Pesannya gitu. Pesan itu. Dikasih pisang aja Kanda ingat. Kakek kami iya. menyampaikan Kakek ya, bukan Kanda ya. itu Maksudnya dia, pelajaran di kampung saya lah. Iya. Maksud lu kalau dikasih pisang aja ingat apalagi dikasih iup gitu. Maksudnya gimana? Enggak gitu. Kakeknya. Nah ini ajaran yang ada di sekolah. Iya, iya, iya. Nah kaitannya Tahu budi lah, tahu balas budi ya. Dan waktu saya jadi aktivis pernah baca buku. Ada satu buku mengatakan begini. Jangan kita pernah mengingat kebaikan kita kepada orang lain sekalipun itu besar. Tapi ingatlah kebaikan orang lain kepada kita sekalipun itu kecil. Dalam konteks Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, satu republik ini pun tahu bahwa aku pernah menjadi Kesayangannya Pak Jokowi. anggota kabinetnya Pak Jokowi. Bukan anggota kabinet loh, kesayangannya Pak Jokowi loh dulu. Aku belum sampai ke sana kalau sudah potong. Aku baru membentuk narasi. Ya jangan kau simpulkan dulu Rin. Jangan terlalu humble juga Kanda untuk hal ini. Kalau yang ini kan kita harus belajar. Jadi orang Solo. Bos, jaga pelanggan bos. Dan semua orang tahu bahwa bagaimana kedekatan baik secara profesional kerja maupun secara kekeluargaan. Baik dengan Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Pak Jokowi. Nggak, Pak Jokowi dulu. Pak Jokowi dulu. Ya. Nah orang juga tahu bagaimana hubungan saya dengan Pak Prabowo. Nah, Dan juga sama. Saya melakukan, jadi saya ini tipe yang kerja yang ikhlas aja. Tapi jangan suruh saya untuk membenci orang yang atau melupakan jasa orang dong. meskipun Tapi upaya itu ada nggak kan? Wallahu alam. Kalau dari saya sih nggak ada. Wallahu alam. Maksudnya Nggak, upaya orang yang mempengaruhi Kanda gitu. Oh, saya bukan tipe yang gampang dipengaruhi untuk sesuatu yang seperti itu. Artinya ada. Lu jangan Saya- tanya lagi. Saya harus sampaikan ya. Saya malah diajarkan juga oleh orang tua saya dan Pak Jokowi. Kamu sekarang menjadi pembantunya Pak Presiden Prabowo, jadi menterinya Presiden Prabowo. Kerjakan harus tuntas. Kerjakan maksimal. Loyal. Kerja untuk negara. Jadi kita harus loyal kepada pimpinan. Dan loyal jangan di mulut. Loyal totalitas dengan kerja. Dan harus tahu etika. Jangan kita selalu dipertontonkan dengan seolah-olah begitu si A sudah nggak jadi, kita lupakan dan ke B. Orang-orang seperti ini berpotensi si B ini nggak jadi lagi, dilupakan lagi, nanti si C lagi. Itu manusia abuleke itu kalau begitu. Nah saya nggak punya karakter begitu. Ini pelompat-pelompat jauh ini kan ya. Saya nggak punya karakter begitu. Saya nggak punya karakter begitu. Jangankan itu Pak. Teman-teman saya yang mantan sopir angkot, kondektur angkot aja, yang sudah puluhan tahun
Tapi teman saya ngopi, ngerokok di terminal, bercanda gurau. Saya kalau pulang di fak-fak, minimal 1,5 jam, gue cari mereka kumpul dan cerita. Cerita masa lampau aja. Iya. Karena kita nggak tahu kan, mungkin mereka juga punya kontribusi terhadap proses saya seperti ini. Minimal doa kan dah. Minimal doa, minimal. Iya, mana-mana Dulu waktu saya cari pergi, uang bareng. cari uang bareng, duduk abuleke bareng. Iya kan? Iya kan? Jadi menurut saya nggak tahu kalau orang ya, saya hormat sama Presiden Prabowo. Saya loyal, saya taat, totalitas saya bekerja, menghargai, tapi juga saya harus menghargai pemimpin bangsa, dan itu juga diajar oleh Pak Prabowo kepada kita. Jadi saya katakan bahwa dua pemimpin ini punya kemampuan yang luar biasa, punya komunikasi yang tidak satu orang pun tahu. Saya pernah dibilang, Walil, kau kan dulu dengan Pak Jokowi kan dekat. Kok sekarang juga bisa dekat sama Pak Prabowo? Nah itu pertanyaannya. Saya bilang, tanyakan kepada rumput yang bergoyang. Itu soal amal perbuatan aja kok. Nggak, ini dua pemimpin ini bos, jangan kita berpura-pura. Iya. Jangan dipu-nipu, udahlah. Dua barang ini beda nggak pendekatannya? Pak, Dua barang ini apa beda? sama-sama paten, tapi cara saja berbeda di mana. Ini kalau kita nipu Pak tahu barang ini. Coba aja kau nipu, coba. Oh jadi kalau bawa-bawa data kan ada dua data Kanda. Satu data survei, satu data sur. Survei ini yang benar, sur ini kadang-kadang yang bikin Sekali sur. lolos, sekali mungkin lolos. 2-3 kali jangan coba-coba bilang mau lolos. Dua barang ini. Waduh. Ini dua barang ini sama nih. Ade baru tulis, kakak sudah baca. Itu langsung bos dua bilang, Ade, kau baru tulis, kakak sudah baca. Ade itu kau kah? Dek, aku tanya lagi kau ya kan. Jadi gitu. Jadi saya Tapi Kanda tahu ada orang yang mencoba memisahkan keduanya, bahkan ada orang yang merasa marah terhadap imajinasinya sendiri mengenai Pak Prabowo yang ternyata masih berkawan sama Pak Jokowi gitu. Iya. Misalnya let's say Pak Said Didu gitu misalnya. udahlah kita ini jangan berorgasme dengan pikiran kita sendiri. Ya. Dua pemimpin bangsa ini jangan kita menganggap bahwa pikiran mereka sama dengan kita. Kita ini masih di bawah, mereka sudah di atas. Jangan merasa diri kita seolah-olah sama. Jangankan sama, kejar aja nggak nyampe. Masa mau disamakan pemikiran mereka? Dua presiden. Satu presiden berkuasa, satu mantan presiden. Dua periode. Dua periode. Masa saya kerucu-kerucu ini bersamakan dengan pikiran mereka? Sorry ya. Sorry ya. Apakah ini Kanda? Apakah ini tadi kan setelah Kanda menjelaskan, apakah ini gestur dari Golkar bahwa oh bener juga ya. Berarti Prabowo Gibran seperti yang dua kali sudah sempat dikatakan oleh Pak Jokowi, targetnya adalah Prabowo Gibran 2 periode adalah targetnya Partai Golkar juga. Di Munas Golkar itu kan sudah membuat keputusan bahwa mendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Saya bekerja sebagai ketua partai itu lewat sebuah mekanisme dan pengambilan keputusan. Munas itu kan sudah selesai. Bahwa mendukung pemerintahan Prabowo Gibran sampai selesai. Jelas? Setelah itu Ya selesainya kapan ya tanyakan kepada mereka. enggak, tapi kan gini Kanda. Kanda Loh, izin. itu kan aku tuh nggak boleh bekerja di luar cara berpikir aku sendiri. Nggak boleh. Ya kita juga boleh tanya dong kan. Kita kan ada juga boleh tanya. Ya kan, ini di dunia permainan kita kan udah tahu nih. Kadang ketum. Mantap juga Prabowo Bahlil nih, Tum. Nah itu namanya ide Abu Leki. Gini. Kasih tahu dulu Pak Haji ini, Pak Menteri. Begini, tuh kursi kita segini tuh. Kita lebih paten daripada barang ini tuh. Nah, saya begini ya, saya banyak belajar para senior. Tugas ketua umum Partai Golkar itu, aku mau kasih tahu nih. Tugas ketua umum Partai Golkar itu adalah bagaimana menambah kursi di parlemen. Tunjukkan kepada saya ketua umum Golkar dari pertama Golkar lahir sampai selesai Orde Baru sampai dengan pasca reformasi, siapa ketua umum Golkar yang jadi presiden dan wakil presiden?
Pak JK aja. Pak JK itu udah jadi wapres dulu baru jadi Baru ketum Golkar. Juga. Itu Oh, kan- ketum Golkar yang jadi ya. Iya. Yang menang, yang ikut kontestasi pemilu yang Hadirnya menang. nambah kursi. Siapa? Nggak ada. Nggak ada. Yang ada itu cuma Sudarmono. Ya, oh iya Pak Darmono Darmono ketum baru. Golkar betul-betul. Itu pun bukan dalam pemilihan. Itu kan? bukan pemilihan. Sur-suran Pak Harto. Dan ini kenapa sur-suran. partai ini didirikan bukan hanya semata-mata memperjuangkan ketua umum, tapi sistem. Makanya politiknya politik kesejahteraan. Karya kekaryaan. Itu satu. Oke. Yang kedua, secara pribadi, saya ini harus tahu diri, tahu ukur baju. Saya itu orang Papua. Nggak kenapa ya? Secara jumlah penduduk, plus yang baru lahir kemarin dan sudah mau meninggal besok, ya, itu nggak lebih dari 6% populasi penduduk Republik ini. Ayo jujur aja lah. Tapi kan Pak JK juga bisa. Kaucu. Kaucu Sulawesi Selatan, Kaucu anak orang kaya, Aku, Kaucu ikut 3 kali ma- pemilu ma- kan. mama aku, ayah aku buruh bangunan. Aku tahu diri lah bos. Ukur baju. Tahu ukur baju. Yang ketiga, saya itu, mohon maaf ya, Allah itu udah terlalu banyak memberikan privilege kepada saya. Nggak pernah bermimpi, bahkan menghayal pun nggak pernah untuk menjadi menteri. Saya itu cita-cita saya dulu apa sih? Menjadi pengusaha aja, yang penting punya rumah di Jakarta. Jangan tidur di masjid. Iya, karena memang tidur saya dari musola ke musola. Jalan kaki dari Gambir sampai ke Dipo 16 itu. Di sekretariat PBHMI. Nggak pernah terbayang suatu saat saya jadi ketum Partai Golkar. Apalagi presiden. Atau wakil. Jadi, jangan kita ini selalu berpikir kurang. Nanti Tuhan juga tidak sayang kita. Yang benar itulah biarkan saja air mengalir, serahkan kepada Tuhan, syukuri nikmat yang ada dan tahu diri. Disinilah jadi orang Solo kan ini kan. Tahu diri. Tahu diri. Air mengalir ini. Tahu diri. Iya. Copras-capres. Apa coba capres? Apaan? Tugas saya sekarang sebagai ketum partai, naikkan kursi partai. Itu baru sukses. Bukan urusan capres cawapres. Itu urusan tidak ada dalam munas itu. Kalau orang kayak Pak Wi Haji bilang Kanda nih baju Nah, kalau ini, dia baju cocok Kanda. kelihatannya. Dia orang Jawa. Iya. Kalau mereka orang Jawa. Ini fakta politiknya Loh, kan ini ya? realitas politik Iya, bos. iya. Sampai ayam tumbuh gigi pun belum ada sejarah kok. Ini kita bicara apa adanya kok. Kecuali Kaucu anak orang kaya. Loh, anak Kaucu orang kan kaya. udah berusaha, udah ada bos. Anak orang kaya. Ada orang kaya. Kaucu. Anak konglomerat. Kalau kita konglomerat, Iya. ya fair-fair aja lah. Saya berpolitik realistis kok, nggak aneh-aneh. Iya. Saya sudah mensyukuri yang Allah berikan kepada saya, sudah melampaui apa yang mungkin anak orang kaya aja belum tentu meraih yang seperti sekarang yang Allah kasih ya. Jadi udah saya syukur aja lah. Kalau Saya mau jadi menteri sampai selesai sampai Presiden Prabowo mengatakan stop, lanjut. Itu aja kita kerja benar aja. Lillahi Kerja total, lillahi Kalau ta'ala. ketum Golkar ini kan ketumnya orang kaya kan dah ya kan. Enggak juga lah. Orang Golkar itu justru pendukungnya orang-orang dari desa. Pemilih Golkar itu kan banyak dari desa. banyak Koreanya Dari juga ya. kampung-kampung. Coba cek pemilih Golkar di kota berapa orang. Coba cek. Itu lebih banyak dapil-dapilnya di kabupaten-kabupaten. Di Jakarta aja kita nggak dapat satu dapil kok. Dan andaikan mungkin kita dapat, suara kita nggak sebanyak partai lain. 2 kursi ya Jakarta. Jadi keliru kalau dibilang bahwa partai Golkar milik orang kaya. Stigma saja. Dan orang-orang desa sekarang, orang-orang kabupaten-kabupaten, bukan berarti mereka miskin. Iya. Jangan juga merasa orang Jakarta yang paling kaya. Belum tentu bos. Iya. Itu sejarah masa lalu. Tapi kalau sekarang belum tentu. Iya. Karena ada komentar nggak mengenai gerakannya Kak Ucu atau Pak JK belakangan ini yang melobi Selat Ormus ini. yang agak aktif nih dalam melihat situasi terkini, mengumpulkan orang-orang ahli-ahli. Beliau kan senior saya. Senior saya di HMI, senior saya di Golkar. Nggak boleh saling mengomentari. Sesama satu keluarga nggak boleh saling mengomentari. Biarkan rakyat yang menilai. Beliau senior saya. Itu.
Saya nggak boleh mengomentari. Anda kan pun ada komentar, tapi jangan di depan umum. Berarti ngapain komentar? Makanya nggak dikomentari kan. Tapi kalau yang ini Kanda harus komentari. Saya mau kasih satu video ya. Ini lagi rame. Coba Kanda komentari ini situasi yang paling baru dan pasti akan menjadi topik pembicaraan dalam seminggu ke depan. Silakan. Jadi menurut saya alternatifnya bukan pada prosedur yang formal impeachment seperti itu. Itu tidak akan jalan. Yang jalan hanya ini. Bisa nggak kita mengkonsolidasikan diri untuk menjatuhkan Prabowo? Itu. Hanya itu. Kalau nasihati Prabowo nggak bisa juga. Bisanya hanya dijatuhkan. Itulah bukan menyelamatkan Prabowo, tapi menyelamatkan diri kita dan bangsa ini. Nah ini acara halal bihalal nih kan. Kanda silakan komentar. Ini konteksnya apa ya? Halal bihalal. Wal bilalal. Iya. Ya negara kita ini kan negara demokrasi. Ya salah satu konsekuensi dari demokrasi itu kan kebebasan berpendapat. Selama pendapat itu bagi dia baik, dia yakini, ya terserah dia. Tapi boleh juga dong yang lain yang tidak sejalan sama dia untuk melakukan ikhtiar, melakukan counter attack. Dan dalam politik itu kan biasa saja. Biasa saja. Tapi sebagai warga negara yang dalam kondisi global kayak begini, ya harusnya kita berpikirnya yang lebih lebih mengutamakan kepentingan rakyat bangsa dan negara dulu lah. Dan ini abang siapa? Saiful Mujani, Profesor Saiful Mujani. Ya, abang gua juga nih senior di Polster HMI, senior ya, lah. senior di HMI. Mungkin kalau tidak salah dulu tidak afiliasi juga dengan kandidat yang kalah kali waktu itu ya. Iya. Ya mungkin ya, mungkin ya itu biasa aja lah. Itu nggak perlu ditanggapi. Saya menanggapi sesuatu yang produktif. Kalau nggak produktif nggak perlu saya tanggapi. Negara menganggap aspirasi dan wacana yang terbuka seperti ini cukup meresahkan dan harus diantisipasi nggak Kanda? Selama tidak melanggar undang-undang monggo. Tapi kalau melanggar undang-undang kan ada aturan. Dan bagi saya sebagai ketum Partai Golkar, Golkar itu menanggapi sesuatu yang produktif. Kalau nggak produktif habis waktu. Ini nggak produktif nih? Bagi saya nggak produktif. Cukup untuk menjadi informasi dan pengetahuan. Ya, tapi silakan aja kalau punya aspirasi, wacana dan Selama itu tidak menabrak aturan, ya itu hak warga negara. Kan saya katakan bahwa negara kita adalah negara demokrasi, dan salah satu konsekuensi demokrasi adalah menghargai pendapat orang lain. Tapi bagi Kanda syarat dan prakondisi menuju pemakzulan tadi udah memenuhi syarat-syarat objektif belum Kanda? Udahlah kita ini sesama itu saya katakan sesama bis kota jangan saling mendahului. Adek, kau baru bikin 2, kakak bikin 7. Kau kah? Itu kau kah? Udah lah. Ya. Ada lagi yang mau disampaikan soal politik? Udah kan ya? Soal politik kebangsaan nggak ada. Prabowo, Jokowi, Bu Mega. Gimana kemarin ketemu? Semuanya baik-baik saja kok. Pak Prabowo sama Ibu Mega juga baik, ya. Pak Prabowo sama Pak SBY juga baik. Harusnya sama tokoh bangsa ini kan mereka bersatu itu kan bagus. Akur, sebagai contoh juga untuk sebagai junior ini bisa melihat pemandangan yang indah kan. Tapi Pak Prabowo dibilang hanya senang baca data sur atau ABS, laporan-laporan asal Bapak senang itu karena ada komentar. Kalau menurut saya Pak Prabowo kesaksian hidupnya Pak Prabowo itu membaca, menerima data tidak satu sumber, banyak sumber, dan baik data yang menggembirakan maupun tidak menggembirakan beliau tahu. Saya salah satu di antara yang juga menyampaikan kalau ada informasi yang sekalipun tidak enak didengar tapi untuk kebaikan negara, saya menyampaikan. Pernah dimarahi nggak sama Pak Prabowo? Kanda? Gini, kita itu kan hubungan atasan bawahan, ya, hubungan orang tua sama anak, hubungan antara senior dan junior. Jangankan pimpinan, ibu kita saja, ayah kita saja, kalau kita salah, tidak ikuti perintah mereka, marah kan tidak? Marah. Marah itu bagi kedua orang tua belum tentu benci. Malah sayang. Sayang. Itu kau kah? Ya, itu kok. Jadi jangan diartikan itu. Dan itu hubungan atasan bawahan.
sesuatu yang biasa aja. Kalau saya sih Tapi kalau Pak Jokowi sama Pak Prabowo beda 2029 Kanda gimana? hari ini tahun berapa ya? 2026. Saya bukan ahli nujum. Dan saya kan orangnya realistis. Jadi analisa 2029 itu masih terlalu dini untuk kita lakukan sekarang. Masih jauh. Tapi Jauh. pada waktunya kalau itu terjadi gimana Kanda? Saya belum bisa mengandai-andai ya. Belum ada sikap per hari ini, belum ada sikap. Nggak ada. Dan saya yakin mereka dua akan baik-baik saja. Saya keyakinan saya mereka dua Lanjut terus. hubungannya baik dan punya komunikasi khusus Lanjut terus. dan punya komunikasi khusus yang orang lain pun nggak tahu termasuk gua. Itu. Jangan sok-sokan kita bisa mengerti Jangan mereka. kita seolah kita lebih tahu. Ya, ininya beda-beda kan. Gini aja udah beda lagi kan. Kita belum tentu ngerti kan. Saya bukan ahli gestur Iya. yang bisa membaca. Enggak, makanya itu yang Kanda bilang tadi. Kanda izin. Yang Kanda bilang tadi, ilmunya udah beda nih dua ini kan. Iya, Dia udah. kedip-kedip aja udah saling ngerti Ini dia bos, kan. Ya ini kan? jangan-jangan Iya. dibuat kita suruh semua pada dasar berdua dan deal. Habis itu baru prak. Udah lah. Kanda udah ngalamin lah. Ilmu tingkat dewa ini. Oh, dari dulu udah ngalamin lah sembeli-sembeli dari atas ini udah ngalamin. Ini ilmu tingkat dewa. Iya. Jadi jangan yang baru merasa anak burung, merasa mama burung. Wajar. Ini ada yang baru tahu 3, merasa tahu 10 itu loh. Iya. Jangan. Bahaya juga. Bahaya. Ukur baju. Tahu ukur baju. Iya. Ini banyak. Size saya ini S. Iya. Oke. Nggak boleh pakai XL. Oke. Nanti badan saya tenggelam dari baju. Iya. Oh. Tuh. Ini banyak yang udah tenggelam nih kayaknya sekarang nih. Ya. Apa tuh? Yang tenggelam banyak sekarang kayaknya ya. Ya segera cari cara berenang yang baik. Karena menerima layanan psikologis nggak pada tenggelam-tenggelam. Kanda terakhir bilang, Kanda tadi kan dalam politik ada 3 pelayanan katanya yang Kanda ajarkan tadi itu bagus banget tuh. Iya. Ini perlu nih buat para aktivis-aktivis politisi-politisi Dalam muda ini kan, pelayanan. pelompat-pelompat jauh baru ini kan. Butuh wisdom. Apa wisdom pelayanan yang harus dilakukan oleh para calon politisi? Di Golkar itu kan banyak senior yang mempunyai pengalaman dan jam terbang tinggi ya. Menurut definisi daripada mantan sekjen Golkar yang Yaitu? namanya Kanda Idrus Marham, dia mengkategorikan layanan itu ada 3. Layanan politik, layanan ekonomi, dan layanan psikologis. Nah, Yang layanan psikologis ini ya pintar-pintar aja lah. layanan politik apa dulu Tuh, Layanan politik. dijelasin dulu kan. Layanan politik adalah bagi tim yang belum mendapatkan jabatan politik, makanya partai politik itu kan mengejar kekuasaan. Iya. Supaya apa? Ada distribusi kekuasaan. Yang kedua adalah layanan ekonomi. Bagi yang tidak mau berpolitik, bagi yang tidak mau di jabatan-jabatan politik, yang mau di ekonomi harus dibukakan ruang juga. Oke. Ini bagian dari doktrin karya kekaryaan dengan keberagaman-keberagaman. Pengabdian tadi, ya kan? Dan entrepreneurship. Dan entrepreneurship. Iya. Ya kan? Nah yang ketiga, bagi yang 2 ini sudah selesai dengan hidupnya, Paripurna sudah. paripurna, ada satu namanya layanan psikologis. Dan layanan psikologis ini selalu harus kita berikan kepada para senior-senior menurut Idrus Marham. Hasilnya nggak ada, tapi minimal ada ketenangan. Minimal ada penghargaan. Iya. Minimal kita sapa, Iya. minimal kita datangi, Iya. makan kita makan. Cuma ada masalah juga layanan psikologis ini. Iya. Kadang-kadang terlalu merasa guru, kita murid juga soalnya. Gitu ya. Oke. Penting nih, penting pelajaran penting. Buat Ya. itu kan ilmu kehidupan kan. Ilmu kan? kehidupan. Ilmu lapangan. Di lapangan. Textbook gak ada nih. Itu gak ada di Harvard. Ah. Nggak ada. Jadi di Senat Hormuz ini juga nggak ada ilmu di Harvard. Nggak ada nih. Nggak ada. Iya. Ini ilmu lapangan semua kok. Ilmu lapangan dan ketulusan, konsistensi dan berani mengambil keputusan, leadership. Di zaman Pak Jokowi ilmu lapangan kayak gini kepake juga Oh kan? banyak. Nah. Di kampus kita kan nggak ada di Google. Gimana aku mengharap ilmu kampus? Iya kan? Iya. Ijazah dianggap palsu kan? Dianggap kita boleh lagi kan gitu.
Aku pernah tanya ke Pak Jokowi, Pak, Bapak nggak ditawarin profesor atau doktor honoris causa seperti politisi pejabat yang lain gitu? Wah, aku pernah ditawari, dapat profesor. Aku suruh tinggal datang Iya, aja. tinggal datang aja, nanti ada yang beresin tuh semua. Ah, tapi aku nolak. Kenapa, Pak? Kok ditolak tuh doktor honoris causa kan paten? Lah, orang aku ijazah S1 aja orang nggak percaya, apalagi dokter. Itu ilmu wisdom kan, ilmu kehidupan kan dia nggak kan? Oke, thank you Kanda Bahlil, sampai Thank jumpa you. lagi. Oke.